Nanti setelah saya sebentar dulu. Nggak apa-apa, yuk. Setelah saya ngomong, nggak baru tuduhan saudara. saya tadi Tuduhan kan saudara. dugaan. Nggak, sebentar dulu gini. Jadi gini, kita sama-sama pengacara. Kita paham bahwa kita punya independensi dan sikap. Anda tidak setuju. Kita mau bilang Al-Quran seperti apa, Tuhan seperti apa, kita siap diskusi. Ya. Tapi saya sebagai praktisi hukum, saya kaget. Kenapa Anda tidak ingatkan saudara Panji Gumilang? Tapi ketika kalian saudara melontarkan ke media, ingat, di situ ada pertanggungjawaban publiknya. Apalagi perlu curahkan semua, curahkan. Perlu curahkan. kami sampaikan. Jadi bahwa dinamika ini mulai terjadi ketika ada justifikasi ulama ya yang itu mengatasnamakan MUI Indramayu. Ya. Dia mengatakan ketika ada sholat Idul Fitri, kegiatan ini dilakukan oleh pondok pesantren yang cenderung sesat. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa jangan menyekolahkan ke pondok pesantren Az-Zaitun. Ya. Dia buat itu konten. Kemudian dari situ sebetulnya sudah dijawab oleh pemerintah ya. Dalam hal ini Kementerian Agama. Kementerian Agama mulai dari Indramayu ya, Kemenag Indramayu sampai provinsi sampai Wagub waktu itu pernah ditugaskan untuk melihat kondisi seperti apa yang sebenarnya terjadi di Az-Zaitun. Dan mereka menyatakan di Az-Zaitun tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tapi itu tidak didengar oleh MUI. MUI kekeh. Kemudian kita duga ada penggiringan opini oleh MUI. Kita duga ya, kita menduga ada penggiringan opini. Sorry Bang, kayaknya Sarul kopi dulu ya. Kopi dulu ya. Kopi dulu. Sambil ngopi, saya kira kami menyampaikan bahwa yang lebih keras sebenarnya hasil Basul Masail PWNU Jawa Barat. Bahkan itu menyesatkan, bukan hanya menyimpang. Artinya MUI itu baru kemudian dan MUI itu sangat hati-hati. Ya, saya belum selesai punten Pak Kiai ya. Saya sambil nunggu ngopi tadi. Ngopi dulu ya. Silakan. Jadi penggiringan opini yang dibuat atau kita duga di skenario itu sudah terencana oleh yang kami duga tadi. Ya, diantaranya kita duga dari MUI. Ya, dengan ormas-ormas yang terafiliasi. Termasuk yang demo itu. Iya, bahkan disebut juga oleh kuasa hukum dari saya duga terafiliasi juga dengan MUI. Intinya apa keberatan Anda terhadap ini semua? Kemudian opini ini dengan adanya kekisruhan, maka itulah cara memenuhi pasal. Oke, penistaan itu akibat yang disebutkan karena di mensreanya ya di niatnya tidak mungkinlah seorang profesor, doktor, kiai, haji ya Abdul Salam Panji Gumilang MP ini melakukan penistaan agama. Tidak mungkin Bang. Dia kita lihat mengaplikasikan hidupnya kepada sebuah karya yang mercusuar Bang. Karyanya dunia Bang. Jadi Abang kalau Abang nggak percaya, Abang harus ikut dengan saya. Lihat dulu ke sana. Iya. Sebentar dulu. Saya sudah ceramah di Tebu Ireng. Saya dikasih gelar Gus. Dan juga dikasih gelar Lirboyo Kediri. Waktu saya dapat gelar Lora. Jadi kalau saya ke Al-Zaitun dikasih apa? Kita dikasih Syekh. Enggak, di sana ininya Datu Gus Lora Hotman Paris. Oke, silakan. Jadi Anda tadi sebentar, saya belum selesai. Sebentar dulu. Jadi enggak, ini harus diluruskan. Nanti setelah saya sebentar dulu. Enggak apa-apa, yuk. Setelah saya ngomong enggak tuduhan saudara. Saya tadi kan dugaan. Sebentar dulu gini. Jadi gini. Kita sama-sama pengacara. Kita paham bahwa kita punya independensi dan sikap. Sebelum saudara, saya mau tanggapin dulu yang Bang Isnur dengan Mas Rohim. Jadi gini, kalau kita berdebat dan diskusi 5 hari 5 malam, saya siap. Apa yang Anda tidak setuju? Kita mau bilang Al-Quran seperti apa, Tuhan seperti apa, kita siap diskusi. Tapi saya sebagai praktisi hukum, saya kaget. Kenapa Anda tidak ingatkan saudara Panji Gumilang? Bahwa ketika dalam forum diskusi, boleh kita mau seperti apapun liberal kita, mau seperti apapun sikap kita, saya siap diskusi. Tapi ketika kalian saudara melontarkan ke media, ingat, di situ ada pertanggungjawaban publiknya. Semua apa yang kami laporkan kepada Bareskrim Mabes Polri, itu sumbernya adalah Az-Zaitun Official,
dan Al-Zaitun Movie. Itu YouTube resminya gini Al-Zaitun. Jadi semua itu ada di situ, Bang. Oke, silakan. Jadi gini. Jadi tadi sudah menyampaikan bahwa yang mengupload ke video itu sudah menerangkan bukan pribadi Syekh Panji Gumilang. Tapi kan ucapan itu dari dia kan? Iya, tapi yang melakukan penyebaran itu bukan. Jadi ini kita Tapi Anda setuju nggak ucapannya itu sama dengan yang dituduhkan oleh Majelis Ulama Indonesia? Ucapannya dulu. Tidak setuju. Tidak setuju. Itu jadi tadi saya sudah gambarkan. Tidak mungkin seorang tokoh ulama, seorang pemangku pesantren yang kelas kalibernya ini udah internasional, Bang. Tidaklah mungkin, Bang, mengatakan jadi, menurut semua Anda, itu. Tidak ada itu. Menurut itu bullshit, Anda, Bang. Mabes percaya begitu saja sama bukti dari pelapor ini, YouTube tadi? Mabes kami berkait dengan hal itu karena dia ada laporan, Bang. Dia akan merespon laporan. Adapun laporan ini kami duga misalkan ada pesanan atau hal yang lain. Pesanan siapa? Itu kami tidak. Enggak, ini yang harus diluruskan, Bang. Tidak terlalu. Enggak, Anda harus ngomong jelas. Jadi gini. Pesanan, saya pelapor loh. Saya pelapor loh. Anda jadi sebentar dulu. Enggak, Saya belum pesanan selesai. konotasinya itu tidak murni laporan kami. Sebentar dulu, saya belum selesai. Enggak, ini hati-hati juga loh. Iya, saya kan belum selesai. Anda buktikan. Oke, silakan. Saya belum selesai. Ini kan tadi bahasanya, Bang, dugaan, Bang. Bukan menuduh. Abang jangan mentafsirkan. Anda bilang bahwa ada pesanan ke polisi. Pesanan siapa? Ini saya menyampaikan dugaan, Bang. Enggak apa-apa, sampaikan biar polisi dengar. Jadi ini kita sebentar. Ramadan dulu, Pak Ramadan. Apa benar ini pesanan laporan polisi ini? Ya, kita menerima laporan polisi, tetapi kita menempatkan fakta. Pembuktian bukan hanya karena laporan, tetapi dari bukti-bukti yang kita analisis menggunakan scientific investigation. Tentu juga kita mengikut sertakan para ahli. Jadi bukan karena laporan, apalagi pesanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jadi sudah dibantah, itu bukan pesanan. Baik, saya... Sekarang Majelis Ulama Indonesia, dia nggak mengatakan itu, memang disampaikan. Kan nggak langsung secara fisik diturunkan dari surga. Iya, Bang. Itu nanti, karena sekarang kan sudah menjadi ranah penyidikan, Bang. Ya, kita tunggu saja kebenaran dari ucapan Panji Gumilang dan pengacaranya. Tadi Bung Hendra mengatakan membenarkan Al-Quran itu firman Allah. Artinya kan dia bertolak belakang dengan yang disampaikan Panji Gumilang. Dan jangan salah, yang disampaikan Panji Gumilang melalui akun YouTube itu sudah diverifikasi, tidak terbantahkan. Bahkan sekarang sudah di lab 4. Kalau sampai terbukti, hati-hati juga. Ya kan, 2 kali berarti menderita hukumannya nanti. Pertama berbohong, yang kedua membohongi publik sekaligus. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE masuk. Anda selain penodaan agama apa yang menurut Anda kena? Ya, jadi gini, di dalam 156A itu sebetulnya yang poin pentingnya itu ada persoalan yang membuat masyarakat itu merespon huru-hara dan segala macam. Jadi kalau kontennya itu Mas Roy, Mas Isnur, Saudara Panji Gumilang 2 kali disurati MUI dia mau diskusi, itu nggak ada masalah sebetulnya. Mau dia kemudian sampaikan bahwa Al-Quran itu makhluk, Al-Quran itu apapun, penafsiran dia, oke, nggak ada masalah. Diskusi pendapat. Persoalan kita, itu kan ruang ilmiah, diskusi ya, ruang ilmiah kita diskusikan. Tapi yang poin penting saya adalah gini, poin penting saya, ketika dia mengucapkan kata-kata dan merusak keyakinan orang lain dan kemudian orang nggak setuju, hukum menjadi tempat yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Silakan hukum berjalan gitu. Kalau kita baca bunyi pasalnya nggak ada tuh huru-hara dan lain-lain. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Barang siapa yang melakukan perasaan dan perbuatan yang mengandung permusuhan, ya kan, kemudian penyalahgunaan dan atau penodaan terhadap suatu agama. Nggak ada dampak itu kan kalau ada penodaan agama di sini. Iya, nah penodaan agama ini definisinya apa sih, Bang? Ya itu tadi udah penjelasannya sih di undang-undang ini nggak ada, dan dalam praktiknya ada risetnya, Bang. Ada risetnya Leib itu menemukan bahwa dalam banyak praktik tafsir bebas. Makanya MK bilang harus perbaikan. Kalau riset di masa yang lalu, Bang Otma, itu banyak sekali yang dihukum ya, Muzadek. Itu sama dengan Panji Gumilang. Memang dalam hukuman banyak dikenakan. Lia Amiluddin sama dengan Panji Gumilang. Jadi terus ini apalagi yang terakhir Muhammad Kece sama. Jadi tafsir oleh MK pun, tafsir oleh MK pun jelas tidak mengganggu forum internum. Nah hari ini yang dilakukan Panji Gumilang itu mengganggu forum internum.